Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bertemu kembali dalam kajian Fathul Qarib. Kita akan bahas tentang masalah nisabnya zahab atau emas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darini amin ya rabbal alamin ya mujibas syairin. Faslun tawiki ku fasal suwiji. Wa nisabu zahabi utawi nisabe emas. Nisabnya emas iku isruna 20 apane mithqalan mithqale. Tahdi dan kelawan mesti. Nisabnya emas itu 20 mithqal secara pasti. Biwazni Makkata kelawan timbangan mithqale Mekah. Wal mithqalu taisak mithqal yang dimaksud satu mithqal ini iku dirhamun sak dirham wa salasatu asba'in lan telu seperpitu. Wa salasatu asba'i dirhamin lan telu seperpitu dirham. 3/7 dirham. Itu ukuran. Kalau sudah dikonversi dengan gram itu antara sekitar 93,6 gram. Itu kalau sudah dikonversi dengan menggunakan gram. Wa fihi lan iku ing dalam nisabudz dzahab, wa fihi lan iku ing dalam nisabudz dzahab ai nisabudz dzahabi tegese nisab emas rub'ul usyuri utawi seprapate 1/10. Kalau sudah memiliki emas 20 mithqal artinya sudah mencapai satu nisab, maka harus mengeluarkan 1/4-nya 1/10 atau 2,5%. Wa huwa utawi rub'ul usyur iku nisfu mithqalin separone mithqal. Wa fi malan dalam barang zada kang luwi apa ma ala isrin yang 20 apane mithqalan mithqale fi hisabihi lawan hitungane ma. Jadi hitungan akumulasi 20 mithqal itu hitungan minimalnya. Maka lebih dari 20 mithqal itu ya dihitung seadanya. Umpamanya 30 mithqal, 40 mithqal, 31, 32 itu dihitung. Bahkan miligram itu tetap dihitung. Bahkan miligram itu dihitung. Wa yang qalla senajan setitik apa azza itu barang kang tambah. Walaupun toh lebih sedikit dari nisab, ya tetap dihitung. Umpamanya yang nisabnya itu 93,6 gram, sekarang 94 gram. Nah, berarti ya dihitung 2,5% dari 94 gram. Wa nisabul wariqi utawi nisabe seloko, nisabnya perak, bikasri ra iklan kasra ra. Wa huwa ta'i wariq iku al-fiddatu perak. Nisabnya iku mi'ata dirhamin 200 dirham. Jadi nisab daripada perak itu 200 dirham. Wa fihi lan iku ing dalam nisab. Wa fihi lan iku ing dalam nisab maksudnya ketika sudah mencapai nisab 200 dirham, rub'ul usyuri utawi seperapate 1/10 sama. Zakat yang dikeluarkan dengan emas. Prosentasenya yaitu 1/4-nya 1/10 atau 2,5%. Kalau sudah nisab daripada perak yang 200 dirham, maka dikeluarkan
sepersepuluhnya seperempatnya sepersepuluh. Satu darohima nyatanya 5 piro-piro dirham. Berarti kalau sudah 200 keluarkan 5. Maksudnya seperti itu. Wa fi malaning dalam barang zada kang nambah ya atau kang luwi apa ma. Alal mi'ataini ngatas 200 bi hisabihi kelawan hitungane ma. Begitu juga hitungan akumulasi kelebihan daripada 200 dirham itu dihitung seadanya. Wa ingkola walaupun tak sedikit apa azza itu barang kang lebih walaupun lebihnya itu sedikit semuanya dihitung. Tidak boleh ada. Beda dengan yang kemarin kambing. Kalau kambing itu ada hitungan jeda. Artinya 40 nanti 120 tidak. 80 ya ikutnya 40 sampai 100 pun bahkan zakatnya masih satu. Baru ketika kemudian 121 nanti 2. Berikutnya sampai kemudian setiap 100 itu 1. Wala syai'a lan orang suwi-wiji kumujud fil maksusi ing dalem barang kang den campur min dahabin saking emas au fiddatin atau perak hatta ya belugha sehingga tumeka apa suhu murnine maksus nisoban ing sak nisab. Jadi kalau barang-barang campuran seperti sekarang emas yang kurang tidak murni katakan, emas tapi tidak murni, bukan emas yang 24 karat, itu maka tidak diwajibkan apapun kecuali ketika yang murninya itu sudah mencapai nisab. Katakan emasnya itu 100 gram, tapi bukan emas murni. 100 gram itu kalau yang murni itu hanya baru 50 gram lah, maka belum mencapai satu nisab. Karena kadar emasnya hanya 50 karat katakan seperti itu. Maka al-maksus emas-emas yang dicampur itu tidak dikeluarkan zakatnya kecuali ketika yang murninya itu mencapai satu nisab. Wala yajibulan ora wajib fil huliyi ing dalam pepaes al mubahi kang den menangake apa zakatun zakat tidak diwajibkan di dalam perhiasan yang diperbolehkan. Tidak diwajibkan zakat. Zakat itu tidak diwajibkan bagi emas yang digunakan untuk perhiasan yang mubah seperti jadikan perhiasan seorang perempuan, emas disimpan untuk perhiasan itu tidak masuk bagian kategori emas yang dikeluarkan zakatnya. Karena harganya pun tidak naik. Beda dengan emas batangan atau yang sekarang menjadi emas koin, gold coin itu. Emas koin itu sekarang kan pakainya yang emasnya koin sekarang. Artinya gini, kalau kita hitung emas yang perhiasan itu kita beli sekarang mulanya dengan harga 600-700 ribu 1 gram. Maka kita jual dalam tahun yang akan datang pun harganya masih sama. Bahkan mungkin bisa ada kerugian. Beda dengan emas koin. Emas koin itu mengikuti standar emas dunia. Emas batangan itu. Maka ketika kita beli 1 gram, katakan sekarang umpamanya dengan harga 1 juta. Kita jual tahun yang akan datang, 1 tahun emas yang kita simpan, maka naik harganya. Itu pasti sudah otomatis. Maka potensi pertumbuhan naiknya nilai ini yang kemudian menambah, maka inilah yang kemudian harus dikeluarkan zakat. Karena pada intinya zakat ini dikeluarkan bagi harta-harta yang punya potensi untuk berkembang, punya potensi untuk bertambah. Di antara emas. Nah, kalau emas yang perhiasan ini tidak punya potensi untuk berkembang, tidak punya potensi untuk kemudian menjadi mahal lagi, itu enggak. Karena biasanya sistemnya kontrak, beli di salah satu toko ada kwitansi, dijual ke toko itu lagi gitu seperti itu. Walaupun ada penambahannya tidak signifikan, tidak seperti emas yang batangan. Amal muharram anapun utawi perhiasan atau pepaes kang den haramake. Adapun perhiasan yang diharamkan ini. Kasiwarin kaya gelang wa khulkhulinan khulkhul atau klimbing yang di kaki. Lirajulin kadhe wong lanang wa khuntalan bawa kepurus. Iku fatajibu mongko wajib apa zakat fihi dalam muharram. Adapun perhiasan yang kemudian sifatnya diharamkan seperti gelang bagi laki-laki, gelang emas bagi laki-laki kan nggak boleh. Itu maka tetap diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Itu untuk nisabnya emas seperti itu. Jadi yang dimaksud di sini adalah emas murni,
emas yang masuknya kategori emas batangan yang harga standarnya itu mengikuti standar dunia yang tidak mungkin ada kerugian, ya bukannya tidak mungkin, maksudnya sangat tipis adanya kerugian. Walaupun pernah suatu saat emas itu naik melambung kemudian turun, tapi tetap akan merangkak naik lagi. Jadi tidak ada orang ceritanya ketika menyimpan emas itu kemudian mengalami kerugian, itu nggak ada, kecuali hilang. Tidak ada kerugian. Kalau momennya 1 tahun belum ada hasil, 2 tahun belum ada hasil, nanti tahun berikutnya pasti akan ada kenaikan, itu otomatis. Karena mengikuti standar. Karena emas itu sudah dijadikan alat menjadi standar apapun di dalam dunia, termasuk haji. Haji itu standarnya menggunakan emas sekian gram dari zaman dulu sampai sekarang. Fasulun itu fasal suwiji wa nishabu zuru'i utawi nishabe tanduran, tanaman ini, tanaman pertanian, wathimari lan wowoan. Buah-buahan iku khamsatu ausukin 5 pira-pira wasak. 5 wasak. Minal waski dan ambil dialap saking lafat waski. Masdarun yaiku masdar. Ausak itu diambil dari kata wasak yang bagian dari masdar bimakna jam'i kelan makna jamak. Lianal wasqa karena saatnya wasak iku yajma'u ngumpulake apa wasak asy'ani ing pira-pira asy'ana ing pira-pira sok. Disebut wasak karena wasak ini mengumpulkan beberapa sok. Satu sok itu katakan 2,5 kilogram kalau itu beras. Maka kalau 5 wasak itu hitungannya kemarin sudah pernah saya hitungkan. Satu wasaknya itu 60 sok. Satu soknya 2,5 kilo. Jadi 2,5 kilo kali 60 itu sudah sama dengan 150 kali 5 maka 750 kilogram. Kalau sudah 750 kilogram maka itu berarti sudah 5 wasak. Wajib mengeluarkan zakat. Wahiyau utawi khamsatu ausuk yang dimaksud 5 wasak ail khamsatu ausukin tegese 5 wasak iku alfun 100 sewu iku alfun 1000 wasitu mi'ati ritlin lan 600 ritel bila iraqi kelawan ritelnya Irak. Jadi 1600 ritel dengan hitungan ritel Irak, takaran Irak. Wa fi batin nusakhilan ing dalil ikun dalam setengah nusakh bil Baghdadi dalifat bil Baghdad. Tidak bil Iraqi tapi bil Baghdad. Lebih spesifik ritelnya kota Baghdad katakan. Karena kota Baghdad itu termasuk salah satu menjadi standar. Karena banyak sekali ulama-ulama yang lahir di Irak, di Baghdad. Maka kemudian menjadi standar takaran ketika dalam pembahasan fikih. Kalau sekarang kita sudah konversi menjadi kilo, itu sudah standar dunia, tidak pakai takaran lagi, tapi sudah pakai kilogram. Sementara hukum-hukum yang berjalan itu menggunakan takaran. Katakan satu wasaknya padi dengan satu wasaknya jagung dengan satu wasaknya gandum itu jelas beda kalau dibobot kilogramnya. Maka kalau di kilogram dikonversi nanti harus ada beda antara jagung, padi, gandum itu jelas beda. Wa mau ta'i barang zada kang luwi apa mah iku fabi hisabihi mongko kelawan hitungane mazada. Waridlu Baghdad atau iritul Baghdad, satu ritelnya Baghdad itu Indan Nawawi dalam munggu Imam Nawawi, menurut pendapatnya Imam Nawawi iku mi'atun ana 100 wa thamaniyatun lan 8 wa isruna lan 20 berarti 128 apane dirhame wa arba'atu asba'in lan 4/7 wa arba'atu asba'i dirhamin lan 4/7-nya dirham 4/7 dirham berarti 128 dirham lebih 4/7. Wa fi halaniku dalam zuru ai zuru tegese zuru ai zuru ini tegese zuru wa thimarilan thimar tanaman dan buah-buahan in suqiyat lamun den sirami apa zuru bima isama iklawan banyu langit artinya dengan air hujan wa huwa tema usama ikal motor hujan wa nahwuhu lan sepadane motor kasalji kaya salju pokoknya air yang dari langit lah awis say hi atau kelawan kalenan irigasi katakan
Wa huwa utawi saih iku alma'u banyu aljari kang mili alal ardi ngatese bumi bisa babi sadinahrin kelawan sebab buntoni kalen kelawan buntoni kali. Jadi kali dibendung maka kemudian ada irigasi namanya. Fa yas'adu mongko munggah wal ma'u banyu alal ajil ardi ngatese lumaing bumi. Fa yasqiyaha mongko nyirami ma ing ard. Jadi bisa dengan air langit yaitu tanda hujan atau dengan irigasi yang langsung. Artinya intinya tanpa biaya pengairan lah katakan. Al usyuru utawi 1/10. Jika tanaman atau buah-buahan ini disirami dengan tanpa biaya, siramannya menggunakan air hujan atau irigasi yang tanpa menggunakan biaya, maka yang harus dikeluarkan zakatnya yaitu 1/10. Wa in suqiyat lan lamun den sirami opo zuruk lan simar, tapi jika disiraminya itu bidaulabin kelawan senggot. Daulab itu dulu menggunakan, kalau mungkin sekarang pompa air lah. Dulu menggunakan timba. Daulab senggot. Yudomid dalik lawan domedal, wa fathiyalan fathidal. Ma nyatane barang yudiruhu kang ngubengake ing mawul hayawan. Ya, hewan muter untuk menarik air naik. Au suqyat atau den sirami apa simar binadhinin lawan nganggo banyu minahrin kelawan ngangkat banyu atau nggih nggawa banyu minahrin saking kali au birin sumur bihayawanin kelawan hewan. Jadi dengan menggunakan hewan kabairin kaya onta au bakaratin sapi nisful usyuri utawi separone 1/10. Jika pengairannya ini menggunakan biaya, maka dikeluarkan zakatnya itu separuh dari yang tidak menggunakan biaya. Kalau tidak menggunakan biaya kan 1/10. Katakan kalau panen 1 ton maka 1 kintal. Maka ketika menggunakan biaya seperti itu pengairannya, maka separuhnya berarti 5 kg, 50 kg seperti itu. Wa fi malan iku dalam barang suki akan den sirami apa ma bimai sama kelawan banyu langit wa daula bilan senggot, artinya separuh dengan banyu yang tanpa biaya, tapi ada juga yang menggunakan biaya separuh. Masalah umpamanya saun hale podo sama biayanya ada, yang kemudian yang air hujan juga ada, tidak semuanya biaya. Artinya salah satu arba'il usyuri utawi rong telung perapate 1/10. Telung perapate 1/10. Jadi tidak separuh tapi naik nambah sedikit. Itu untuk tanaman, untuk pertanian. Faslun untuk iku fasal swiji. Sekarang fasal berikutnya. Waktu qawamu ini untuk kalau sudah pertanyaan seperti itu jelas. Jadi nisabnya tanaman itu 5 wasak. Dari 5 wasak ini kemudian dikeluarkan sebanyak 1/10 jika tanpa biaya pengairan. Tapi jika menggunakan biaya pengairan maka separuhnya 1/10 itu 1/5. Seperti itu. 1/5. Separuhnya iya. 1/5. Atau 1/20 namanya. 10%, iya, 1/20, bukan 1/5. Faslun iki wasal swiji watu qawamulan den rega-rega. Fasal tentang harta perdagangan ini. Di harga-harga apa urudut tijarati pira-pira benda dagangan inda akhiril khaulin dalam nalikane akhir tahun. Bima kalawan barang usturiat kang den tuku apa urudut tijarati kelawan ma. Pada akhir tahun, benda dagangan ini kemudian dihitung, dikalkulasi. Dengan permodalan itu semua dihitung pada akhir tahun. Sawa ungkana paduga ono apa samanu malit tijarati, apa samanu malit tijarati. Bandan regane bondo dagangan iku nisoban teko sak nisab amla ta ora.
baik itu sudah mencapai satu nisab ataupun tidak, tetap akhir tahun dihitung. Fa'in balagat mongkolaman tumeka apa qimatul urudi regane bondo dagangan akhiral khawli dalam akhirnya tahun nisab paning sak nisab zakah mongkon zakati sapa man ing zakah mongkon zakati sapa man ing urudut tijarah. Wa illa lamun ora balagha fala mongkon zakah. Jadi pada akhir tahun itu tetap dihitung harta perdagangan ini. Baik itu harta perdagangan itu ketika dihitung mencapai satu nisab ataupun tidak mencapai satu nisab. Jika mencapai satu nisab, harga harta perdagangan ini mencapai satu nisab dalam akhir tahun, maka dizakati. Jika kemudian tidak mencapai satu nisab, maka tidak mengeluarkan zakat. Tapi harus dihitung. Harus dihitung. Ini berapa nisab perdagangan ini? Seharga nisabnya emas, yaitu 93,6 gram. Kalau digramkan, berarti seharga 20 miskal emas. Berapa harga sekarang 1 gramnya? Emas itu di harga sekarang 1 juta kalau nggak salah. Sekarang sekitaran 1 juta. Berarti ketika harta perdagangan itu yang berputar sudah mencapai sekitar 93 juta, maka disitulah kemudian dia setelah mencapai satu nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Wa yukhraju lan den toake dikeluarkan min dalika saking mengkono-mengkono urudut tijarah dari harta perdagangan ini dikeluarkan pada bulughi qimati malit tijarati dalam sakwise tumekane regane benda dagangan nisab paning sak nisab setelah harga dari harta perdagangan itu mencapai satu nisab, berapa yang dikeluarkan? Apa rubu'ul usyuri seperempatnya 1/10, sama dengan emas, seperempatnya 1/10. Minhu saking mal, berupa uang, bukan berupa dagangannya, tapi berupa harganya. Berarti keluarkannya berupa uang, sama dengan emas. Emas itu tidak dikeluarkan bentuk emasnya, tapi dikeluarkan dalam bentuk uangnya. Tapi kalau tadi harta pertanian, hasil pertanian maupun buah-buahan, maka yang dikeluarkan adalah barangnya. Harta pertanian maka berupa, kalau maunya padi ya berasnya, kalau itu gandum ya gandumnya, kalau itu jagung ya jagungnya yang sudah dibersihkan, tidak pakai janggelnya, tapi jagung yang sudah diprotol dan sebagainya. Kalau harta perdagangan maka yang dikeluarkan adalah rub'ul usyur dari benda tersebut berupa harga, seperempatnya 1/10 dari harta perdagangan, tapi harta berarti bentuknya uang yang dikeluarkan. Kamu barang ustukhri jakang dento akapo mamin ma'a, ini beda lagi, dah ini selesai. Wa ma utawi barang ustukhri jakang dento akapo mamin ma'a dini zahabi saking pertambangannya emas wal fiddati lan perak. Iku yukhraju dento akamin husaking ma in balagha lamun tumeka apa ma nisab paning sak nisab rub'ul usyuri rub'ul usyuri seperapate 1/10 fil halin dalam sak nalika. Kemudian kalau ada orang menambang ini kemudian hasil pertambangan ini yang dikeluarkan dari pertambangan ini mencapai satu nisab, maka seketika itu begitu mencapai nisab, dapat nisab, keluarkan. Tidak harus mencapai tidak harus menunggu 1 tahun. Tapi begitu sehari ini dapat 1 miskol, 2 hari, 3 hari, setelah 20 hari kalau 20 miskol, keluarkan. Seperempatnya 1/10, seperti itu. Ingkana lamun ta ana apal riju wong kang ngetokake zakat iku min ahli wujubiz zakati, saking ahline wong kang ngetokake wajib ngetokake zakat, artinya orang Islam dan sebagainya, memenuhi syarat wajib zakat katakan. Wal ma'adinu tai ma'adin pertambangan iku jam'u ma'danin jam'al ma'dan bi fathid dalihi kelawan fathai ma'dan wa kasri halan kasrae ma'dan. Ismun yaku jeneng limakanin kaduwe panggonan khalaqo kang dadekake sapa Allah Gusti dalam makan dalika mengkono dhaplan fiddah mimawatin saking bumi mati au milkin atau bumi milik. Jadi yang dimaksud ma'dan ini, ma'dan atau ma'din sama saja ini, yaitu nama untuk tempat di mana Allah menciptakan emas dan perak di tempat tersebut, baik itu bumi mati artinya tanpa pemilik ataupun
ada pemilik. Artinya itu bersertifikat milik seseorang. Kalau mati itu tanpa pemilik. Sekarang udah ada aturan negara, semua daratan, lautan semua dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan warga negara. Wama itu untuk makdan sudah selesai. Tadi perdagangan sudah, makdan juga sudah. Artinya harta yang diambil dari pertambangan. Wa mau tai barang yu jadu, ganti lagi nih untuk rikas. Wa mau tai barang yu jadu kang den temokake. Apa mamin minarikazi saking barang rikas. Apa itu? Wa huwa tai rikas iku dafinul jahiliyati, pendemane wong jahiliyah. Barang yang disimpan di dalam tanah oleh orang-orang jahiliyah. Sering juga disebut dengan harta karun. Wahia utawi rikas atau dafinul jahiliyah al wahia utawi jahiliyah iku ala halatu tingkah, wahia utawi jahiliyah iku ala halatu tingkah alati kanat kang ono iku alih ing atase halak apa Arab wong Arab qoblal islami dalam sadurunge Islam. Minal jahili saking sifat bodoh billahi kelawan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa syara'il islami lan tidak ada syariat Islam. Jadi jahiliyah itu apa? Jahiliyah yaitu kondisi keadaan bagi orang Arab sebelum datangnya Islam, di mana di saat itu dia masih dalam kondisi bodoh, belum tahu tentang Allah, belum tahu tentang Rasul, dan juga tentang syariat-syariat Islam. Itu disebut dengan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah itulah beberapa orang itu melakukan kegiatan menyimpan harta itu dengan cara ditanam di dalam tanah. Ketika sudah ditanam di dalam tanah, kemudian tidak tahu, lupa atau apalah, orangnya kemudian meninggal belum menyampaikan kepada anak-anaknya, kemudian ditemukan oleh seseorang, maka ini disebut dengan rikas. Kalau sekarang ya masih ada juga. Ternyata di tempat saya ke utara sedikit dulu pernah terjadi seorang menemukan bejana. Bejana ini ada lapisan emasnya. Ini mungkin peninggalan zaman kerajaan, padahal itu agak di hutan itu. Ada juga dulu pernah ada orang menemukan batu di dalam apa? Ketika dia mengeduk kebunnya, dia menemukan di dalam kok ada batu, tapi kemudian setelah diambil kok batunya unik, ternyata berbentuk patung. Itu juga peninggalan orang-orang jahiliyah juga yang masuk ke dalam tanah. Fafihi maka itu dalam rikas, dalam harta rikas al khumusu dari 1/5. Maka ketika harta rikas, harta yang ditemukan dari peninggalan orang jahiliyah atau yang ditanam ini harta karun, maka dikeluarkan 1/5-nya. Jadi kalau katakan menemukan emas 1 kilo, maka 1/5-nya. 1/5. Kalau 1 kilo kan berarti katakan 1000 gram, maka keluarkan 1/5, berarti 200 gram. Wa yusrafulan dan to'ake ditasarufake apa khumus 1/5 ini dikeluarkan mas rafaz zakati ing dalam nggon panggonan tasarufe zakat al masyhuri ngatasi kal kamasyhur, dikeluarkan 1/5 ini ke asnafnya zakat, yaitu fakir, miskin dan sebagainya menurut kal yang masyhur. Wa muqabiluhu ta'i bandingannya masyhur, bandingannya ada berarti yang mengatakan tidak ke masrafi zakat. Muqabalahnya ada ini. Iku muqabilu te bandingane masyhur iku anahu sak temene masraf atau harta rikas al khumus yang 1/5 iku yusrafu den to akaba khumus ila ahli khumus maring ahli khumus. Ahli khumus itu orang yang menerima harta rampasan. Ahli khumus termasuk keluarganya Nabi dapat di sini. Al-madhkuri kang den tutur, al-madhkuri ini akan den tutur apa ahli khumus fi ayatil fa'i dalam ayat fa', yaitu tentang masalah fa', harta rampasan peperangan. Jadi ghanimah. Ghanimah ini termasuk bagian daripada khumus. Maka Nabi itu dapat bagian 1/5 khumusil khumus dari harta fa'. Ada yang berpendapat seperti itu, bahwa harta rikas itu dikeluarkannya tidak ke masrafi zakat tapi sama dengan harta rampasan. Tapi menurut yang masyhur ini bagian daripada sesuatu yang harus dikeluarkan zakat, maka dikeluarkannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat 1/5 itu. Tapi kalau kemudian khumusul khumus nanti beda lagi.
Nanti berarti orang yang mendapatkan ini berarti menjadi orang yang mendapatkan ghanimah sama. Nanti seperlimanya kepada keluarganya Nabi dan sebagainya. Itu seperti itu untuk pembagian zakat harta, baik mulai dari harta perdagang yang pertemuan kemarin itu mulai dari harta ternak, kemudian tadi sudah dibahas juga tentang harta emas dan perak, kemudian harta perdagangan, kemudian harta makdin atau makdan, pertambangan, kemudian juga termasuk harta rikas. Mudah-mudahan kita semua menjadi para muzaki, orang-orang yang mengeluarkan zakat, artinya menjadi orang-orang kaya. Baik, nanti ya termasuk di dalamnya itu bentuk-bentuk usaha, penghasilan dan sebagainya. Pokoknya semua harta yang berpotensi untuk berkembang, penghasilan yang kemudian menjadi harta, profesi seperti sekarang banyak pengacara, dokter dan sebagainya. Ini atau gaji direktur dan sebagainya. Ini dikeluarkan zakat 2,5%. Basnas juga sudah ada lembaganya mengatur. Di beberapa lembaga seperti NU juga sudah ada lazismu. Teman-teman Muhammadiyah juga ada lazismu. Secara nasional ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Itu Indonesia walaupun bukan negara Islam, tapi untuk itu aturannya juga dituangkan semua dan menjadi lembaga resmi negara membuat yang namanya Basnas dari tingkat nasional sampai ke tingkat kabupaten. Mungkin seperti itu untuk pertemuan pada hari ini. Kita besok bisa lanjutkan untuk tentang bab zakat fitrah. Mudah-mudahan jadi keterangan yang barokah, kita diberi pemahaman. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.